Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan Pak Jokowi dan juga Partai Banteng, teman-teman. Di mana dikeluarkannya Pak Jokowi dari Partai Banteng itu merupakan kerugian besar dari PDIP. Dan menurut Bung Adi Praitno, Pak Jokowi ini punya modal yang sangat besar untuk membangun sebuah partai. Dan ya tidak menutup kemungkinan partai yang akan dibangun Pak Jokowi nanti kalau beliau mau itu bisa mengalahkan PDI Perjuangan. Waduh. Dan di sisi lain, Bung Zulfan Lindan juga menganalisis terkait dengan tuduhan-tuduhan liar kepada Pak Jokowi yang katanya ingin mengacak-acak Kongres PDI tahun depan. Dan yang terakhir ada video dari salah satu wakil ketua umum Prabowo Mania yang membungkam Ray Rangkuti karena sikap pesimisnya terhadap kepemimpinan Pak Prabowo dan juga kabinetnya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan kita harus pesimis. Tadi Bung Karim mengatakan pesimis dan optimis. Saya optimis untuk itu. Kita lihat 100 hari seperti apa nantinya. Ya kan? Kita ini anak bangsa. Anak bangsa ini ya kita harus memperhatikan. Boleh kita kritik, tapi kita berikan solusi. Tapi kalau kita sudah berbicara langsung dengan Pak Prabowo, kita bertukar pikiran dengan Pak Prabowo dengan gagasan-gagasan dia, kita beri masukan. Alhamdulillah. Itu terjadi dengan Mas Ade tuh. Setelah bertemu dengan Pak Prabowo berubah. Enggak, karena begini, Mas Ade ini udah tahu. Ternyata apa? Oh, ini sebetulnya yang merupakan yang saya cita-citakan. Betul nggak, Pak De? Oke. Pertanyaan saya, apakah Bung Rey pernah berbicara langsung dengan Pak Prabowo? Pertanyaan saya kan itu. Ini kayak kita hidup di tahun 70-an. Bukan masalah hidup tahun 70-an. Tak kenal maka tak sayang, kan? Selalu begitu. Karena begini, bukan Bung Rey, mohon maaf. Ini kan baru. Kabinet ini kan baru. Baru tanggal 20 Oktober. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia berkunjung ke daerah-daerah terakhir di Merauke dan kemudian berkunjung pula ke Solo. Kenapa berkunjung ke Solo? Karena beliau ya menghormati presiden-presiden terdahulu. Bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi juga dengan SBY. Kalau saya itu lebih tertarik kepada nasi gorengnya malah. Kenapa nasi gorengnya di situ? Semuanya kan politik nasi goreng kalau kita lihat. Nah, insya Allah begitu. Ya kan? Karena apa? Dalam politik nasi goreng itu semua persoalan-persoalan terdahulu, persoalan sekarang dan persoalan akan datang dirembuk bersama-sama. Dan nantinya juga saya berharap nanti ada Presiden Roundtable Club. Di situ ya, presiden sekarang, presiden terdahulu itu membicarakan kemajuan-kemajuan apapun yang akan terjadi untuk Indonesia ke depan. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah, ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah ini benar-benar sudah talak 6. pisah banget tuh. Bukan hanya pisah, nggak ada pintu untuk bersatu ini. Sudah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkinkah ini yang saya itu kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi. Sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini bara. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis ya. Basis pemilih di kalangan pemilih
nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, Iya. dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek. Ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Ya begini, kalau mau mendewasakan suasana demokratis di dalam PDIP, Mega itu harus memang melepaskan ketua umum. Iya. Ya, karena kan sekarang semuanya bertanya kepada ibu, tergantung kepada ibu. Ya kan dalam suasana demokrasi itu kurang sehat. Ya. Bagaimana orang sudah bermusyawarah berhari-hari, sudah melakukan aktivitas meeting, rapat segala macam untuk mengambil satu keputusan, lalu ini terserah ke ibu. Nah ini bagaimana kan? Jadi suasana pikiran-pikiran orang yang berdebat di dalam forum itu kan kurang mendapat apresiasi kan? Nah oleh karena itu, ya itu wajar. Karena memang Megawati sangat karismatik di antara kader-kader PDIP. Tapi suasana itu tidak terus bisa dipertahankan. Justru menurut saya, Mega sekarang masih tetap sehat, ya, masih bisa berpikir lah, nah, masih bisa memahami situasi politik internal dan eksternal partai. Nah, justru disitulah dia harus melepas, supaya kalau terjadi apa-apa, misalnya apakah konflik, perbedaan yang baik, yang biasa ataupun yang tajam, Mega masih bisa melakukan konsolidasi. Nah, kalau Mega itu nanti udah katakanlah ada sesuatu kita kan nggak tahu faktor usia dan lain-lain, ya baru dia serahkan itu saya kira bukan hanya berantakan, PDIP itu bisa bubar, bisa ribut di masing-masing kabupaten, bisa ribut di masing-masing provinsi, ya kan bisa ribut sampai tingkat nasional. Nah itu jangan lupa di PDIP ini yang gabung ke PDIP itu kan macam-macam model orangnya. Ya kan? Kementerian Perumahan itu sebenarnya mengeksekusi satu program yang dianggap kok sulit banget menyelesaikannya di negara kita ini. Kita sudah swasembada sandang karena semua orang udah pakai baju. Ya. Swasembada pangan beliau selesaikan sekarang ini dengan memberikan otoritas yang kuat kepada Kementerian Pertanian. Sampai-sampai kemarin Kementerian Pertanian hampir saja mengambil Direktorat Air dari PU karena ada kritik kepada PU bikin bendungan tanpa irigasi dalam rangka ini pangan ini. Karena kita negara besar, ketahanan Indonesia ditentukan oleh apakah kita sanggup memberi makan rakyat atau tidak. Kalau rakyatnya makan setiap hari nggak akan ada pergolakan politik. Mau perang orang di luar silahkan, tapi kalau rakyat kita makan tidak ada masalah. Kalau swasembada. Tapi kalau perut rakyat ini tergantung kepada bangsa lain, itu yang dianggap oleh beliau berbahaya. Swasembada pangan kita kejar. Bahkan turunannya swasembada pangan kemudian adalah terkait tadi itu keseimbangan, itu maka ada gerakan makan bergizi. Karena diidentifikasi salah satu sebab dari ketimpangan ini adalah karena ada orang yang kurang gizi, lalu kemudian kemampuannya untuk memahami ilmu pengetahuan dan sebagainya sulit, menciptakan ketimpangan di kemudian hari. Saya ingat dulu mentor saya, almarhum Pak Ari Sasono, yang dia katakan, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, katanya begitu. Yang di DPR agak kasihan sama yang di kabinet. Yang tadinya berharap bisa masuk ke kabinet gitu kan, terus nggak jadi. Tadinya agak down. Tapi setelah melihat yang kabinet nggak ada yang tidur, semua banyak yang nonggok, akhirnya semua nikah semua. Jadi ini cek Syukur nggak masuk. Syukur nggak masuk gitu. Itu ada setelah melihat mereka nih nggak ada yang tidur, swear nggak ada yang tidur. Mereka betul-betul kerja sampai malam, dan itu yang sampai di bawah-bawah mau nggak mau harus mengikuti itu. Pola itu. Gitu. Karena memang
sampai teman saya ada yang kerja di kerja untuk salah satu Kemenko ya. Itu sampai Sar ini gila li. Dia komplain Sampai curhat ya Mbak. curhat dia Sar lu gila ini Pak De lu gila ini. Gue baru 1 hari disuruh langsung dikasih 16 tugas. Wah. Luar biasa. Terus aku bilang siapa suruh. Tapi justru ini apa yang kita butuhin ya. Iya, memang Kerja yang itu. seperti ini, seperti Ya, Pak targetnya Prabowo. beliau kan sangat ambisius lah. Betul. Untuk Indonesia maju Oh seperti apa. Luar sangat. biasa. The pressure is on. Ya, Yes. ya, the ya. the pressure is on dan beliau clear. Dan mohon maaf, kita pun juga sebenarnya ada kagetnya juga. Karena sampai ada ajudannya beliau gitu, mantan ajudan yang udah lama sama beliau tuh sampai Mbak, ini apa mungkin karena Bapak udah ketahan 15-20 tahun sampai pas akhirnya beliau jadi itu kayak remblong gitu. Dar gitu ya Mbak. Ini Iya. yang ngomong salah satu wamen. Dia sampai bilang, Mbak, ini kan orang tuh ya biasanya tuh paling cuman pahamnya ya beberapa bidang gitu. Terus dia bakal fokusnya di bidang-bidang itu aja. Lah ini semua menteri udah dikasih langsung PR-nya ini. Udah di list tuh ya Mbak. Saya ya? maunya Anda melakukan ini gitu. Aduh. Jadi istilahnya kayak Iya. mungkin karena Iya, memang iya. udah ketahan lama jadi semuanya udah jadi- dia Iya, pikirkan, betul. dia lihat ini mau Iya. arahnya kemana jadi ya itulah realitanya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya bagaimana analisis dari Bung Adi Praitno dan juga Bang Sulvan Lindan terkait dengan PDIP. Ya, kalau PDIP mau lebih menjernihkan demokrasi di dalam partainya, ya udah lakukan pemilihan kepemimpinan atau pemilihan ketua gitu. Jangan Ibu Megawati terus yang jadi ketua, teman-teman. Dan ya seperti yang kalian ketahui, Ibu Mega di dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa katanya ada yang mendongkel atau yang ada yang ingin mengacak-acak kongres partainya di tahun 2025 nanti. Waduh, apakah ini tuduhan kepada Pak Jokowi, teman-teman? Dan selain itu, bagaimana Ray Rangkuti tadi dibungkam habis-habisan oleh Wakil Ketua Umum Prabowo Mania. Ya memang sih beberapa analisis dari Ray Rangkuti ini kan selalu pesimis, tidak pernah menunjukkan sikap optimis, dan selalu sedikit mendiskreditkan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Utamanya Pak Jokowi mungkin teman-temannya yang memang selalu menjadi target utama dari Ray Rangkuti dalam melakukan beberapa serangan, teman-teman. Ya, begitulah teman-teman politik. Nanti kita lihat saja bagaimana langkah catur dari Pak Jokowi selanjutnya dan bagaimana kondisi PDIP selanjutnya. Karena ya kalau kalian ingat, beberapa anggota PDIP ini, petinggi PDIP sudah dipanggil KPK atas kasus Harun Masiku juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.